Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan Maaf, Miss Mita. Tidak kedengaran suaranya, Miss Mita. Bisa diulang ya. Satu, dua, tiga. Suaranya tidak kedengaran. Sudah kedengaran? Coba. Cek. Oke, yuk mulai. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas kesempatan hari ini di dalam kelas parenting online ini Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak bertemu secara langsung, Tuhan yang akan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berikan kami hikmat, marifat, dan kewahyuan yang hanya berasal dari Tuhan saja, agar kami dapat menangkap setiap materi yang ada, dan setiap materi yang kami dapat berguna bagi kami. Berkati Miss Rini, dan juga Miss Eli, dan juga setiap partisipan yang ada Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami. Kami mau memulai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Miss Mita. Waktu kami serahkan kepada Miss Rini. Ya, terima kasih Miss Eli, terima kasih Miss Mita. Selamat sore Miss dan juga beberapa mama yang sudah bergabung. Kegiatan kita sore hari ini adalah bagian dari upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk ikut membantu setiap orang tua dalam kondisi yang sekarang ini sudah masuk bulan yang ketiga, menemani anak-anak belajar di rumah. Tentu dalam situasi sekarang ini ada begitu banyak hal yang dialami orang tua, entah itu tantangan ketika mendampingi putra-putri di sekolah, di rumah, atau mungkin bahkan ada pengalaman-pengalaman yang Mama, Papa bisa sharekan, bisa bagikan bersama dengan kami di sini, supaya kita bisa saling menguatkan, sehingga dalam kondisi siswa-siswi, anak-anak kita belajar di rumah, bermain di rumah, ini bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi forum ini memang dibuat untuk supaya sekolah dan juga orang tua bisa tetap berkomunikasi, bisa saling menguatkan, bisa saling menolong. Itu sebabnya melalui surat yang disampaikan kepada orang tua, kepada wali murid, ada form yang harapannya bisa diisi, yang isinya adalah tentang pertanyaan ataupun pengalaman yang dialami orang tua selama mendampingi putra-putri bermain di rumah. Nah, saya mau menjawab, kalau tidak salah sudah ada pertanyaan yang masuk ya, Miss Mita ya. Kemarin mungkin boleh di-sharekan dulu pertanyaan yang sudah masuk lebih dulu mungkin ya, Miss Mita. Saya share lewat chat atau? Enggak, disampaikan aja. Oke. Baik, Miss Rini. Pertanyaan yang pertama dari Mama Icel. Pertanyaannya adalah, kesulitan menghadapi PDR di rumah. Sering juga, Miss, seperti Icel ini kan sering mengeluh capek dan lain-lain gitu kalau diajak belajar sama orang tuanya. Tapi misal pas moodnya lagi bagus, ya lancar-lancar saja belajarnya. Mau sharing saja, Miss, gimana ya handle anak yang karakter seperti ini? Lalu yang berikutnya, dari Mama Grace. Mama Gesang, maaf. Sharing atau pertanyaan, bagaimana pendampingan anak ketika PDR? Bagi saya orang tua yang juga bekerja, pada shift tertentu sulit karena waktu yang terbatas dan mood anak suka berubah. Saat kita sedang free, tetapi anak susah untuk diajak bermain dan belajar. Terima kasih. Itu dulu, Miss. Nanti menyusul yang lain. Oke, terima kasih Miss Mita. Berarti ada 2 pertanyaan, basicnya sama ya situasinya.
Sorry, ini yang ada di kelas kita ada di usia berapa sampai berapa range-nya? 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Oke. Kemudian kalau boleh saya tahu bentuk penugasan yang diberikan sekolah supaya anak-anak bermain di rumah apa? Seperti apa? Selama ini kami waktu awal-awal BDR kami kasih LKS dan juga materi dari sekolah. Lalu berikutnya kami sering share untuk melakukan kegiatan fisik, kegiatan bermain yang menyenangkan seperti itu. Untuk bahan bisa memakai bahan bekas yang ada di rumah dan sebagainya. Nah, yang LKS itu yang seperti apa? Isinya apa? Untuk LKS kami sesuaikan dengan tema. Jadi ada yang mewarna, ada yang menempel, terus ada yang membuat seperti kayak kemarin tuh kotak surat, membuat telepon yang dari bahan bekas tuh gelas bekas sama benang seperti itu. Ya, usia range 3 sampai 5 tahun itu memang masih dalam masa ego yang sangat tinggi ya, di mana mereka kepingin untuk menentukan sendiri tentang apa yang mereka lakukan. Sehingga ini kalau orang tua atau guru tidak memahami kondisi anak yang seperti ini, maka kita ngelihatnya jadi kayak nggak mau ikut aturan gitu ya. Jadi kayaknya maunya sendiri, kadang mau, kadang enggak. Kalau lagi moodnya bagus, yang dibilang tadi, kalau moodnya bagus, sepertinya kok mau gitu lakukan kegiatan bermain sesuai dengan perintah, sesuai dengan tahapan gitu. Nah, ketika anak nggak mau mengerjakan itu, jadi kita melihatnya bahwa anak lagi nggak mood gitu ya. Tapi kita perlu memahami bahwa di usia 3 sampai dengan 5 tahun itu punya kebutuhan dasar, yaitu ingin untuk mulai bersosialisasi. Jadi masih mulai ya. Mulai bersosialisasi di lingkungan yang berbeda dengan di rumah. Apalagi ini KBB ya. Iya, benar, KBB. Berarti kan pada range usia ini mereka sudah sempat agak lama di sekolah. Sehingga sudah ada rutinitas yang baru yang mereka jalani, yang itu kemudian menjadi tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba di rumah aja, itu jadi satu siklus yang hilang. Nah, ketika ada satu siklus yang hilang dalam kebiasaan keseharian anak, ini juga akan mempengaruhi emosinya dia. Gitu. Waktu 3 bulan mungkin untuk orang tua, untuk kita ya orang dewasa ini sudah sangat lama gitu. Tapi kemudian untuk anak-anak masa transisi dalam kegiatan bersosial dia 3 bulan itu menjadi waktu yang sangat lama dan membosankan. Maka kenapa kemudian anak tadi disampaikan kok moodnya kadang on kadang off gitu ya. Itu karena juga dipengaruhi oleh situasi atau keinginan yang tidak sesuai dengan harapan dia. Kalau biasanya dia bermain dengan teman-temannya di rumah, lalu tiba-tiba enggak. Dan bisa juga ini dipengaruhi oleh kegiatan yang monoton, yang terus-menerus, yang bisa ketebak gitu. Nah, kemarin juga saya sampaikan bahwa ketika anak-anak mengerjakan permainannya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru, ini memang dibutuhkan kreativitas orang tua yang ekstra ya. Jadi kreativitas yang ekstra dari orang tua untuk memodifikasi kegiatan bermain di rumah supaya anak itu kemudian merasakan hal yang berbeda. Karena tujuannya adalah supaya kegiatan bermain itu bisa dipelajari oleh anak-anak. Goalnya tetap sampai. Misalnya melatih anak-anak untuk mengenal angka, misalnya begitu. Kalau mereka diminta untuk terus-menerus dengan kertas yang bertuliskan angka-angka, maka anak akan punya kejenuhan atau rasa bosan tersendiri. Tapi kalau itu kemudian dikemas dengan cara yang kreatif, yang bermacam-macam gitu ya. Nah, itu yang membuat anak kemudian jadi moodnya jadi bagus gitu, karena bervariasi.
Misalnya mengenal angka itu nggak cuma yang hanya di LKS saja, tapi orang tua bisa kemudian menempelkan itu di peralatan di sekitar rumah yang sering dipakai oleh anak. Misalnya gelas yang dia pakai itu bisa ditempelkan angka 1 gitu ya. Nah, ajak anak juga untuk ikut dalam proses nempelkan angka-angka untuk pengenalan itu. Jadi anak-anak kita sekarang nggak cukup puas dengan selembar kertas yang mungkin dipasang di tembok gitu ya. Kalau zaman kita dulu macem-macem gitu, dipasang di tembok asal ada gambarnya udah senang gitu. Nah, kalau anak-anak kita sekarang melihat seperti itu mungkin pertama kali senang, tapi 2 jam kemudian dia udah nggak tertarik lagi gitu. Sehingga memang membutuhkan inovasi dan kreativitas yang sangat tinggi dari orang tua untuk bisa memodifikasi situasi supaya tujuan yang sama itu bisa tetap tercapai. Tujuannya adalah mengenalkan proses-proses bermain yang membuat anak menjadi lebih mengerti tentang sesuatu, gitu ya. Jadi memodifikasi cara bermain supaya beraneka ragam. Jadi supaya nggak monoton, nggak itu aja. Kemudian gimana dong kalau orang tua bekerja, gitu ya? Sedangkan ada shift-shift tertentu yang dimana ketika anak itu tidur, orang tua baru datang, atau ketika orang tua datang dalam kondisi sangat capek, nih anaknya lagi on fire gitu ya, ini gimana? Nah tentunya kan ketika orang tua bekerja, baik itu yang dua-duanya bekerja, pasti anak kita kan bersama dengan orang dewasa lain yang ada di rumah. Entah itu keluarga, entah itu suster, yang menolong anak-anak kita. Nah, berarti apa yang harus kita kerjakan jika kita di rumah, maka itulah yang kita ajarkan kepada orang dewasa yang sedang bersama dengan anak-anak kita. Gitu. Jadi, apa yang seharusnya kita kerjakan di hari itu yang kita delegasikan dan kita jelaskan. Jadi kasihan juga kan orang dewasa yang menolong anak kita, yang jagain anak kita, kalau mereka juga tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Gitu. Jadi paling tidak kita sebagai orang tua juga tetap menyiapkan apa-apa yang akan dikerjakan anak hari itu. Maka sebelumnya ini yang harus disampaikan kepada orang dewasa yang lainnya yang akan menolong anak kita. Ya, kalau besok kita bekerja, misalnya shift pagi gitu, maka malam harinya kita sudah membuat catatan yang detail ya. Membuat catatan yang detail tentang apa-apa yang perlu dilakukan oleh pendamping anak-anak kita supaya mereka paham apa yang harus dikerjakan. Gitu. Jadi memang ini ekstra ya agak ribet gitu ya. Mungkin tidak sesimpel yang kita harapkan, tetapi inilah situasi kita bersama yang tetap harus kita hadapi. Dan ketika orang tua punya rasa yang mengelola emosi dengan baik, ketika orang tua bisa memanage situasi di dalam rumah, pekerjaan, dan juga anak-anak, ketika orang tua berhasil untuk kemudian mengelola situasi ini, maka diharapkan anak-anak juga akan merasakan atmosfer yang tenang di rumah, sehingga mereka pun bisa merasa nyaman dan bisa menyesuaikan apa-apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak di rumah. Gitu kira-kira ya. Jadi memang itu tidak mudah. Nah, mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan supaya kita bisa berdiskusi. Dari mama-mama, mungkin ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan, silakan. Boleh unmute. Mama Alvaro, Mama Grace, Mama Ijel, ada Mama Kenzo. Saya kurang tahu, Vivo, ini siapa? Boleh memperkenalkan diri? Mama Alvin, apakah ada tambahan? Tidak ada. Next, pertanyaan lainnya. Miss Mita? Sudah ada pertanyaan lainnya, Miss Mita?
Belum ada, Miss. Belum ada. Kalau gitu mungkin bagikan sharing yang kemarin ya, tentang bagaimana kreativitas untuk menolong anak-anak kita bisa tetap aktif dan tidak bosan di rumah. Pembelajaran yang diberikan oleh Miss dari sekolah itu saya kira tidak harus selalu saklek seperti itu ya, karena orang tua yang paling mengerti situasi anak-anak pada saat itu seperti apa, sehingga orang tua bisa memodifikasinya tanpa mengurangi tujuan dari pembelajaran itu. Kalau kemarin ada yang sharing bahwa anaknya sudah mulai paham tahu tentang huruf gitu, atau angka sudah tahu, tapi dia tidak mau mencoba untuk menulis, gitu, tidak mau mencoba karena merasa bahwa ada trik yang lainnya yang bisa lebih praktis, yaitu dengan pencet tools yang ada di keyboard laptop. Sehingga itu kemudian membuat motorik halusnya terhambat untuk bisa dilatih. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya, tidak selalu harus dengan pensil dan kertas dulu untuk sementara di usia ini. Tidak harus. Kalau anak-anak memang tidak mau, dikenalkan iya, dilatih iya, tetapi tidak perlu yang dengan target tertentu, yang bahwa harus sampai bisa gitu ya. Tapi setidaknya hanya dikenalkan saja. Nah, pola pengenalannya itu bisa bervariasi, bisa macam-macam, bisa lewat sapu misalnya. Kita coba ajarkan anak untuk nyapu. Mungkin nggak bersih, tapi kita bisa pakai sapu itu juga buat mainan. Coba bikin huruf A, pakai sapu, gimana ya gerakannya gitu. Coba buat angka 1, pakai sapu ini gitu. Jadi semua yang dipegang oleh anak-anak kita pada saat dia sedang bermain itu bisa menjadi bahan pembelajaran, bisa menjadi bahan pengetahuan yang baru, sehingga anak-anak kita tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang membosankan atau menganggap bahwa belajar itu nggak asik. Justru mereka tidak sadar ketika mereka sedang bermain, itulah saat yang tepat bahwa anak-anak kita juga sedang belajar. Itu kira-kira yang kemarin, sharing yang kemarin, itu ada persoalan yang seperti itu. Mungkin bisa orang tua yang hadir saat ini juga bisa ikut memahami ya proses yang diskusi yang kemarin. Mungkin ada situasi yang lain, boleh Miss juga boleh bertanya. Nah, harapannya kita membuat kelas-kelas kecil ini kan memang supaya lebih dalam gitu ya, pembahasannya lebih dalam, bukan sesuatu yang general, bukan sesuatu yang umum, bagaimana anak saya bisa mau pegang pensil atau supaya mau selesaikan tugasnya, itu sesuatu yang general atau yang umum. Tetapi harapannya karena kelas-kelas kecil ini kita bisa explore lebih dalam lagi persoalan apa yang kemudian dialami oleh orang tua ketika mendampingi anak-anak di rumah, atau pengalaman khusus apa, sehingga semua bisa sharingkan gitu ya. Kalau di kelas besar, bisa saja. Jadi kalau saya saja yang ngomong itu mending di kelas besar yang banyak ya. Tapi harapannya kelas kecil-kecil supaya baik Miss maupun Mama itu bisa menyampaikan pengalaman dan juga kendala yang spesifik yang dialami di kelasnya dan juga di rumah bersama dengan anak. Kira-kira begitu supaya diskusi kita lebih spesial gitu ya. Ya, silakan, Ma. Mungkin ada tanggapan Lenovo. Ini siapa ya? Boleh, silakan. Mungkin ada mama-mama yang mengalami kendala. Biasanya mama ini menyampaikan ke Miss, kalau sama Miss ini lebih nurut. Kenapa ya kalau sama saya nggak nurut? Ada nggak yang mengalami pengalaman seperti ini? Mama-mama? Mungkin Mama Grace? Mama Icel, Mama Kenso, Mama Alvin, ada yang perlu disampaikan? Silakan, nggak usah malu-malu. Di-unmute mic-nya. Miss Mita, pada waktu memberikan pembelajaran BDR, adakah mengalami kesulitan-kesulitan tertentu? Selama ini sih tidak banyak kesulitan yang berarti.
hanya mungkin untuk pengumpulan tugas laporannya itu loh Miss. Jadi kan berupa video ataupun foto dan sebagainya. Terkadang kan kita menyikapi bagaimana ya agar semua anak-anak ini bisa bareng gitu. Tapi kan kita juga menyadari bahwa kadang orang tua banyak yang bekerja dan juga tadi mood anak juga sering naik turun, up and down gitu. Jadi kita menstimulasi anak, kadang kan juga lewat sapaan dan sebagainya. Ayo kita terus semangat ya untuk bermain dan belajar di rumah bersama mama papa dan sebagainya itu. Tapi mungkin kondisi yang di rumah orang tua yang lebih tahu seperti itu. Ya, jadi soal teknis ya, teknis pengumpulan, dan itu memang harus menyesuaikan. Nah, saya pengen tahu nih, apa sih yang Mama ceritakan kepada anak-anak sehingga mereka bisa paham bahwa sekarang nggak boleh dulu pergi ke sekolah gitu? Apa sih yang Mama sampaikan gitu ya, sampai anak kemudian mengerti atau menyadari bahwa sekarang masih nggak boleh ke sekolah? Boleh nggak sharing nih, ceritanya seperti apa sih nyampaikan ke anak-anak gitu? Mama? Siapa yang datang? Ini saya nggak hafal. Mari. Ayo Mama Alvin dibuka. Silakan ngomong. Unmute, Mama Alvin. Selamat sore. Suaranya bisa terdengarkah? Bisa. Untuk kenapa harus di rumah? Mungkin awalnya saya beri video, karena ada beberapa video yang di-share dari sekolah tentang corona. Nah, dari situ, tapi juga kan ada papanya, ada kukunya juga ada di rumah, jadi dia mau mengerti. Jadi nggak pernah keluar rumah, yang biasanya sering keluar rumah ikut oma untuk mencari kupu-kupu, akhirnya si Alvin harus tetap tinggal di rumah. Dan itu bertahan selama 2 bulan, baru berani keluar rumah itu waktu lihat omanya ya biasa mencari kupu-kupu itu mungkin dia sudah rindu untuk keluar, ya keluar sebentar, terus masuk lagi. Hebat juga ya, Mah, bertahan dalam waktu 2 bulan dan tanpa banyak rewel gitu ya. Karena nggak banyak juga loh anak-anak yang bisa dalam situasi itu. Karena kan mereka geraknya itu sebenarnya nggak bisa dibatasin ya. Anak usia segitu tuh kepengennya di tempat yang luas dan tempat yang terus berganti gitu. Kalau terus-menerus dalam situasi yang sama, saya bisa membayangkan bagaimana kebosanan mereka gitu. Yang orang dewasa aja yang bisa lebih mengerti situasi ini aja udah mulai bosan gitu. Nah, apalagi anak-anak kita bisa membayangkan bagaimana sebenarnya mereka pun punya tingkat kebosanan itu. Nah, coba orang tua boleh menanyakan kepada anak-anak, sesekali waktu ditanyakan, gimana hari ini? Kamu senang atau sedih atau biasa aja? Nah, coba ditanya, karena kadang-kadang anak-anak itu kan tidak bisa mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan. Mereka cenderung itu hanya mengekspresikan sesuatu yang kadang dia sendiri juga bingung gitu. Kalau mereka nangis kan nggak tahu sebabnya nangisnya itu kenapa. Nah, orang tua boleh coba untuk mulai membantu anak-anak memetakan apa yang dia rasakan. Nah, kamu sudah bosan atau belum? Atau lagi senang? Coba kasih pilihan-pilihan itu, gitu. Supaya kita bisa memahami ketika anak dalam satu situasi emosi tertentu, kita bisa ngerti. Ini kenapa? Mungkin kita nebak, oh kayaknya mulai bosan. Jangan-jangan bukan karena mulai bosan, tapi karena dia lapar. Mungkin juga kan,
Atau bukan karena dia bosan, karena dia kangen satu miss aja yang ada di sekolah misalnya gitu. Nah, sehingga ini perlu kita latih untuk anak-anak kemudian ngerti apa yang dia rasakan, supaya orang tua juga bisa memahami apa yang sedang dirasakan oleh anak-anak kita. Usia 3 sampai dengan 5 tahun masih belum bisa memberi label atau memberi nama tentang perasaan yang sedang dia alami. Sehingga membutuhkan bantuan kita, kasih beberapa pilihan tentang apa yang dialami anak-anak kita. Atau coba bisa juga dengan, kalau sebelum mereka tidur, coba ditanya, gimana perasaanmu sudah di rumah hampir 3 bulan loh, nak? Seneng nggak? Coba cerita, hal apa yang paling menyenangkan. Nah, dengan ajak anak atau memancing anak untuk mengeluarkan pendapat dia tentang apa yang dia alami, kita bisa lebih mengetahui ya. Jadi didampingi, diarahkan supaya anak-anak kita bisa mengungkapkan pendapatnya atau mengungkapkan perasaannya. Gitu. Ya, adakah lagi? Terima kasih, Mama Alvin. Mama Kenso, mari Ma. Silakan pengalamannya bagaimana sewaktu membimbing anak di rumah. Mama Kenso. Masih Mama Kenso, yang mana Mama Kenso? Bu Indri, Mama Kenso. Oh ya. Iya. Oh, ini ada yang sudah. Silakan Vivo. Ini Mama siapa ya Vivo? 1904. Mohon maaf. Silakan kalau misalnya ada pengalaman selama PDR. Unmute, Ma. Tidak ada? Ya, mungkin melalui sharing yang sudah disampaikan oleh sekolah lewat Instagram, itu juga bisa jadi bekal yang sederhana untuk orang tua. Nah, saya kira memang Miss Ellie, sekolah juga sudah melakukan upaya-upaya ya untuk membantu orang tua dalam mendampingi anak-anak selama di rumah saja. Nah, Mama boleh akses ke Instagram sekolah, di sana akan secara rutin diupload tentang apa-apa yang perlu kita lakukan untuk mendampingi anak-anak selama di rumah. Dan ini adalah kesempatan yang besar untuk juga orang tua secara langsung melatih atau membentuk karakter mereka. Jadi di rumah aja itu adalah satu kesempatan yang besar bagi orang tua, waktunya, saatnya untuk benar-benar fokus membentuk karakter mereka. Jadi bukan kita orang tua yang dibentuk karakternya oleh anak-anak, tetapi kitalah orang tua yang kemudian membentuk karakter anak. Misalnya, bagaimana mengajarkan mereka untuk disiplin. Artinya disiplin meskipun sekarang kegiatan di rumah saja, kalau memang waktunya tidur, ya ini tetap diarahkan untuk tidur. Waktunya bangun, jam berapa, itu juga dibiasakan untuk bangun di jam yang sama. Mengapa itu perlu? Karena anak-anak usia 3-5 tahun, itu masih perlu pembiasaan yang konsisten. Nah, kalau ini tidak dilakukan secara konsisten, dampaknya adalah nanti ketika saatnya akan masuk ke sekolah, Mama akan kesulitan lagi untuk menyesuaikan. Sehingga sekarang ini ya jamnya ikut aja jamnya sekolah. Jadi seperti jam 7 itu sudah harus di sekolah, maka siklusnya itu juga disesuaikan. Jadi anggap saja memang ini harus sarapannya jam berapa, kira-kira mandinya jam berapa. Jangan karena di rumah saja lalu kemudian mengabaikan jam biologis yang perlu dilatih secara teratur. Jadi itu tetap perlu dilatih secara konsisten dan teratur untuk anak-anak kita. Jangan sampai ada yang tidak konsisten, itu yang membuat siklus biologis mereka itu menjadi tidak teratur dan itu mempengaruhi tumbuh kembang mereka.
Karena saya kira ini akan butuh waktu yang sangat lama ya. Sampai hari ini juga dari pemerintah belum ada tanda-tanda kapan akan sekolah bisa kembali sekolah lagi untuk anak-anak kita. Nah, saya sih menganalisanya sepertinya sampai Januari ya 2021 baru ini bisa reda dan aman untuk anak-anak kita. Nah, kita bisa bayangkan kalau sampai Januari 2021 tapi kita tidak membangun habit yang baik untuk anak-anak kita, habit yang sehat, yang teratur, yang disiplin, yang menyenangkan, maka mereka akan terbentuk dengan habit yang sekarang ini. Misalnya, bangun pagi tidak teratur jamnya, makan tidak teratur jamnya, misalnya begitu, mandi tidak teratur jamnya, gosok gigi nggak teratur jamnya, maka anak-anak akan merasa secara otomatis ini tumbuh kembang otaknya jadi terkacaukan gitu ya. Apa yang sudah dipelajari di sekolah, pembiasaan-pembiasaan yang sudah dipelajari di sekolah, misalnya gosok gigi setelah makan, berbaris, teratur, rapi, kalau itu tidak diulang, tidak direview lagi, maka ini bisa benar-benar hilang untuk anak-anak kita. Gitu. Jadi ini juga perlu dikerjakan oleh orang tua, bagaimana membangun pembiasaan yang baik. Cara makan misalnya begitu. Bagaimana juga membuat anak-anak mengerti supaya cara makan itu tetap konsisten juga, bahwa dia harus rapi, jangan ada yang jatuh gitu ya. Itu juga terus diingetin lagi. Jadi meskipun di rumah, tapi anak-anak bisa tetap mengikuti kebiasaan yang sehat, kebiasaan yang baik. Tetap gosok gigi setelah makan. Nah, itu kalau di sekolah kan setelah makan pasti gosok gigi. Nah, kalau di rumah gimana? Kalau itu tidak dilakukan lagi, kalau itu tidak diajarkan lagi, maka nanti anak-anak bisa lupa. Sampai ke sekolah, maka guru akan mengulang lagi. Nah, itu sayang sekali untuk perkembangan anak-anak kita. Karena mereka sebelumnya sudah ada pembiasaan-pembiasaan yang positif. Makan sayur misalnya. Di sekolah ada 1 bulan sekali, itu memang ada menu-menu yang mengajarkan anak untuk makan sayur, belajar makan daging, gitu. Nah, kalau di rumah ketika mereka tidak mau, ini jangan terus dituruti ya, Ma, tapi coba dilatih lagi, gitu, supaya anak-anak terbiasa makan sayur, terbiasa makan buah, bisa juga makan daging, gitu. Jadi nggak pilih-pilih. Karena di sekolah itu 1 bulan sekali sudah dibiasakan untuk mereka punya menu makanan yang anak-anak nggak bisa milih. Jadi semuanya pasti akan dimakan. Dan itu kan menu yang disiapkan sudah sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak-anak kita, sesuai dengan tumbuh kembang anak-anak kita. Jadi harapannya di rumah juga dilanjutkan untuk tetap melatih anak-anak kita makan bervariasi. Menu yang bervariasi. Tidak harus mahal saya kira, tapi menu yang bervariasi ya diajarkan tuh sayur, macam-macam warna sayur, berarti ya wortel, ya sawi putih, ya sawi hijau, itu diajarkan semua, dikenalkan gitu, dikenalkan. Bahkan ketika mama masak, butuh waktu yang agak lama, supaya anak-anak ikut-ikutan untuk eker-eker gitu ya, ikut-ikutan untuk ngupas sesuatu gitu, atau metik sesuatu, itu boleh melibatkan anak untuk hal-hal yang seperti itu, supaya mereka juga mempelajari hal-hal yang baru. Boleh juga melibatkan anak-anak ketika mama cuci baju. Boleh anaknya dilibatkan untuk ikut jemur, ikut ngangkat jemuran. Memang sih akan lebih lama pekerjaan kita, tapi kita anggap itu sebagai permainan untuk mereka. Mereka bermain, tapi mereka belajar sesuatu yang baru. Dan otomatis mama juga mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan kepada mereka. Bahwa kalau mau pakai baju, ya harus dicuci dulu. Harus setrika dulu, gitu ya. Dan ini salah satu tips sederhana supaya mama tidak merasa kecapean di rumah. Kalau untuk mama yang di rumah saja, yang tidak bekerja, ini tips sederhana. Karena kita tidak kemana-mana, maka pakaian yang keluar dari lemari itu cukup 2 saja, 2 setel. Atau 3 setel saja. Nah, yang satu ini kita pakai, nanti kemudian selesai kita cuci, kita pakai yang kemarin dijemur. Gitu. Supaya
kita nggak kebanyakan kerjaan ya, harus fokus ke anak, harus setrika yang numpuk, harus hujan yang numpuk gitu ya. Itu ya stres juga untuk mama selama di rumah gitu. Kita ambil prioritas, bahwa prioritas kita adalah yang terpenting adalah anak-anak. Yang paling penting adalah anak-anak. Jadi bukan pekerjaan rumah kita. Mengapa anak-anak yang paling penting? Kita ingat bahwa usia 3-5 tahun itu adalah pembentukan karakter yang penting, fondasinya. Kalau sedikit saja kita lengah, maka anak akan punya persepsi yang tidak terjangkau oleh kita. Anak akan punya pengertian yang bisa saja itu salah, gitu. Jadi sebanyak apapun pekerjaan di rumah, fokus kita tetap adalah prioritas anak-anak. Apalagi mereka ada dalam situasi yang paling sulit sebetulnya. Kalau sudah dijelaskan, oh ada corona dan lain sebagainya, tapi sebetulnya mereka nggak bisa ngerti kenapa ya ini ya, gitu. Jadi ketidakmengertian mereka itu tidak semua juga bisa diungkapkan. Oleh karena itu, saya punya tips yang sederhana. Ketika ada hal-hal yang bisa kita atur sedemikian rupa, kita pakai. Contohnya, peraturan menggunakan pakaian. Ya sudah, bajunya yang mudah kering dan tidak mudah kusut. Mungkin baju tidur, boleh nggak? Boleh. Wong kita nggak terima tamu. Wong kita juga cuma di rumah aja. Ya sudah, 2 set baju tidur untuk anak-anak. Hari itu dipakai, pagi sore, besoknya dicuci. Di 2 atau 3 set itu cukup. Sehingga nggak perlu isi lemari itu menjadi keluar semua, 1 minggu baru nyuci. Nah, itu sangat berat. Kalau itu menjadi rutinitas, kita juga bisa melatih anak tentang rutinitas. Latih anak-anak untuk juga terlibat dengan mencuci pakaian. Bukan hanya pakaiannya sendiri, tapi juga seluruh keluarga, supaya juga dia bisa mengenal bahwa, oh, ini pakaian papa, ini pakaian mama, ini pakaianku, gitu. Boleh nggak misalnya ngajarkan anak-anak mencuci pakaian, kan berarti semua. Gimana dengan pakaian dalam mama, gimana dengan pakaian dalam papa? Nah, ini bisa kita pakai sebagai kesempatan untuk mengajarkan mereka tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Bisa mengajarkan mereka juga untuk nggak pilih-pilih pekerjaan. Laki-laki dan perempuan semuanya mesti bisa nyuci baju, nyuci piring, sama. Laki-laki dan perempuan mereka tetap sama, harus bisa nyapu. Laki-laki dan perempuan sama juga harus bisa tahu membedakan mana bayem, mana sawi, gitu ya. Jadi kehidupan kita sehari-hari di rumah itu bisa kita pakai sebagai bahan untuk bermain untuk anak-anak kita, tapi bisa menambah pengetahuan mereka tentang sesuatu yang baru. Nah, coba kita bayangkan kalau misalnya anak-anak kita nggak pernah melihat bra, ya, misalnya, kok nggak pernah lihat bra. Begitu dia tahu tentang bra, itu bukan dari orang tua, misalnya dari teman-temannya, maka dia akan melihat itu dengan mungkin menertawakan, mungkin jijik, gitu. Bisa banyak kemungkinan, karena informasi yang dia terima itu bisa jadi tidak benar tentang bra. Tapi kalau orang tua yang mengajarkan pada saat nyuci, terus ada branya mama di situ. Lah ini anak laki-laki, gimana dong? Ya enggak apa-apa, ini branya mama nak, cara nyucinya begini. Loh kenapa kok mama pakai bra? Aku nanti juga pakai bra. Nah ini anak laki-laki misalnya. Aku nanti juga pakai bra Tama. Ya enggak, karena kamu laki-laki seperti papa nggak pakai bra. Kenapa kok nggak pakai bra? Karena Tuhan menciptakan tubuh laki-laki dan perempuan itu berbeda nak. Tubuh perempuan dipersiapkan Tuhan kalau nanti punya anak itu punya gentong susu yang disebut ASI. Nah, itu dadanya besar makanya. Itu yang harus dilindungi pakai bra. Kalau papa nggak perlu menyusui. Jadi kita bisa nggak menjelaskan itu? Bisa. Pakai bahasa apa ya? Ya bahasa yang sebenarnya. Jangan bahasa yang dialihkan. Gitu. Bahasa yang dialihkan itu apa misalnya? Loh, Ma, itu kok pakai bra? Itu kok pakai BH? Bahasa yang dialihkan, kecenderungan orang tua adalah nggak boleh
itu gak sopan. Nah, gitu ya. Padahal sebetulnya itu adalah kondisi hati kita yang sedang nggak ngerti harus ngomong apa. Sebenarnya kayak gitu. Nah, sebaiknya kita menjelaskan dengan bahasa kita nggak apa-apa, pelan-pelan. Kemudian diakhiri dengan, nah ini nggak boleh untuk main-main ya nak, karena Tuhan menjadikan tubuh manusia itu sebagai hal yang baik. Jadi tidak boleh untuk main-main, nggak boleh untuk bercandaan, gitu. Jadi itu juga ditekankan, itu juga dijelaskan, sehingga anak-anak kita bisa mengerti melalui hal-hal sederhana. Nyuci, ada nyuci bra, nyuci celana dalam, mereka pun nggak jijik. Nah, kita bayangkan kalau nanti mereka dewasa, sudah punya istri misalnya, anak yang laki-laki ya, kemudian dalam kondisi tertentu istrinya tidak bisa mencuci branya. Mungkin pas setelah melahirkan. Ada loh, sampai sekarang juga. Laki-laki dewasa, suami-suami yang merasa jijik kalau harus mencuci bra. Lah, padahal kalau dalam kondisi istri yang baru melahirkan, bagaimana? Tidak ada pembantu, bagaimana? Nah, inilah bagian dari cara kita juga mengajarkan anak laki-laki untuk menghargai perempuan, menghargai wanita. Gitu. Jadi, ternyata banyak hal ya yang kita bisa ajarkan melalui hal-hal yang sederhana yang ada di rumah. Gitu. Itu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan yang lain. Adakah tanggapan? Silakan. Mama Grace, Ibu Iis, Mama Icel, Mama Kenso, Hermes, selamat datang. Siapa ya Hermes ini? Saya kurang tahu. Mungkin sharing sedikit ya Miss Rini. Di awal BDR sampai dengan sekitar bulan kedua BDR, ini sebenarnya ada keluhan orang tua yang di-sharingkan, merasa bahwa tugas anak-anak BDR ini berat sekali. Sampai akhirnya ini ada pembanding, kok beda ya dengan kakaknya yang lebih besar gitu. Kalau kita boleh lihat bahwa BDR untuk anak-anak yang KBTK ini sepenuhnya memang harus banyak dibantu oleh mama papa. Jadi mama papa ini sepertinya ikut belajar dan ini membuat mama papa menjadi berbeban berat. Gitu. Mungkin ada tips-tips tertentu untuk mama papa supaya tidak berbeban berat dengan adanya BDR ini. Suaranya Miss ini tidak kedengaran. Karena sebenarnya kan anak-anak di usia 3 sampai 5 tahun itu kan mereka sedang belajar, tapi bukan belajar yang untuk ulangan. Makanya Miss menyebutnya itu bukan belajar, tapi bermain. Nah, anak usia 3 sampai 5 tahun adalah usia bermain supaya mereka mengetahui hal-hal baru, mengenal hal-hal baru. Ketika anak-anak kita sedang bermain, maka ini kan harus didampingi, tidak bisa sendiri. Karena ada pengertian-pengertian ini yang mesti didampingi setiap saat dalam proses anak bermain sesuai dengan petunjuknya sekolah. Hari ini mau main apa? Oh, pengenalan angka, gitu ya. Hari ini mau main apa? Misalnya, oh ini mau main pengenalan huruf, pengenalan warna, misalnya gitu. Nah, bermain untuk membangun satu pengertian yang baru, tentu ini perlu didampingi oleh orang tua. Jadi usia 3 sampai 5 tahun, anak tidak bisa membangun pengertiannya sendiri. Anak-anak perlu dibantu, didampingi. Sehingga otomatis akan membuat anak-anak selalu melibatkan orang tua. Otomatis orang tua akan masuk dalam penugasannya anak-anak gitu. Karena pada prinsipnya kelompok bermain ini tidak sama dengan TK. Kalau TK sudah ada kemandirian yang dibangun, yang dibentuk, yang terbentuk ya, sudah ada kemandirian yang terbentuk. Tapi kalau kelompok bermain ini masih membangun kemandirian. Nah, proses membangun itu tentu anak-anak kita tidak bisa melakukannya sendiri. Butuh bantuan, pengarahan, dan juga nasihat ya dari orang tua.
Karena nggak bisa anak-anak kita membangun pengertian mereka sendiri untuk 3-5 tahun, untuk kelas bermain ya, kelompok bermain. Jadi otomatis Mama Papa, kalau anak-anak kita belajar di sekolah ya full, guru-guru akan terus mendampingi proses mereka berpikir, proses bermain, proses membangun sebuah kemandirian, membangun konsep pengertian, itu akan didampingin penuh oleh guru-guru. Tapi dalam kondisi seperti ini, maka mau tidak mau, Mama dan Papa yang mesti terlibat full untuk mendampingi anak-anak kita. Gitu. Jadi kenapa kok tugasnya lebih berat sebetulnya? Bukan lebih berat, tapi lebih jelimet mungkin ya, karena Mama Papa harus in charge, harus ikut ambil bagian. Nggak bisa selesai kalau Mama Papanya nggak gabung kan gitu. Jadi gitu ya. Jadi memang ya mau tidak mau. Situasi sekarang membuat kita mengerti bahwa iya ya, tumbuh kembang anak-anak itu ada dalam tanggung jawab saya sebagai orang tua. Tidak bisa di-skip. Tumbuh kembang mereka itu ada dalam bagian tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalaupun memang anak-anak pergi ke sekolah, itu hanya sebagian kecil saja sebenarnya. Guru-guru itu, jadi begini, Mama Papa, bahwa dampak atau pengaruh dari sekolah terhadap tumbuh kembang anak-anak kita secara karakter itu hanya sekitar 20% saja, hanya sedikit sekali. Tetapi pembentukan karakter mereka, pembentukan mental mereka, itu jauh lebih banyak ditentukan oleh orang tua. Bagaimana pola komunikasi di rumah, bagaimana interaksi di rumah, itu yang menjadi poin yang paling penting untuk pembangunan dan pembentukan karakter anak-anak kita, juga mental mereka. Sehingga kalaupun mereka masuk sekolah, seperti sebelumnya, itu pengaruhnya hanya 20% loh, sekitar kecil saja, hanya 20% saja. Nah, sekarang ini, bedanya yang sebelumnya tanggung jawab Mama Papa itu 80%, sekarang mesti 100% jadinya. Enggak 100% juga sih ya, 95%. Yang 5% penugasan yang dibantu oleh guru-guru. Hari ini harus apa, tugas ini harus apa, gitu. Ada petunjuk juga. Nah, itu juga bagian dari hal yang sudah menolong orang tua untuk ngerti apa yang harus dilakukan dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita. Gitu ya, Miss. Oke, terima kasih. Apakah ada tanggapan, Mama? Mama, silakan. Kalau mau memberikan tanggapan, Mama Alvin? Kalau saya sih ingin menanyakan tentang waktu. Jadi saat Mama membiasakan anak seperti biasa, bangun pagi, sarapan, mandi, gosok gigi, itu sudah teratur. Tetapi di sisi lain ada lingkungan sekitar seperti kokonya yang terbiasa tidur malam, bangunnya siang, dengan jadwal yang tidak teratur, akhirnya ikut-ikutan gitu ya. Terus bagaimana cara mengatasi supaya kembali teraturnya? Maka fokus kita tetap pada anak yang paling kecil dulu. Karena mereka masih proses untuk pembentukan itu tadi ya. Sehingga kokonya, cecenya didampingi untuk mereka boleh terlibat menolong adik supaya tumbuh kembangnya lebih baik. Gimana caranya? Memberi pengertian kepada mereka bahwa kalau anak umur 3-5 tahun, itu paling malam tidur itu harusnya jam 8. Gitu kok. Nah, gimana kalau misalnya begini, 7:30 atau jam 7, kita matikan dulu lampu. Semuanya dimatikan dulu. Wifi mati, semua mati. Dan kita dukung adik supaya tidur dulu. Nek kamu ada tugas, masih harus diselesaikan, coba bisa nggak berhenti dulu. Begitu adik sudah tidur, kita mulai lagi aktivitasnya. Gitu. Jadi memang bukan berarti bahwa adik yang di anak emas kan ya, enggak juga. Tapi kita harus fokus pada usianya. Mereka kan masih di usia 3-5 tahun ya. Itu memang masih pembentukan pembiasaan gitu. Maka ya mau tidak mau bahwa kakak-kakaknya mesti diberikan pengertian dan melibatkan mereka untuk menolong adik.
Jadi pembiasaan ini akhirnya satu rumah itu akan terbiasa dengan pengertian yang sama. Kalaupun memang kakak, mama, papa masih ada hal yang harus dikerjakan sampai jam 10 malam, sampai jam 11 malam, nggak apa-apa. Tapi kita antar dulu adik ini sampai tidur. Gitu. Jangan paksa anak untuk tidur sedangkan semua lampu masih nyala, semua TV masih nyala. Nah, itu kan sulit ya untuk anak kita yang masih kecil, masih 3-5 tahun. Gitu. Jadi diberi pengertian dan dilibatkan ya, Ma, dilibatkan kakak-kakaknya untuk bisa menolong tumbuh kembang adiknya dengan lebih baik lagi. Gitu. Baik, Miss Rini, terima kasih. Ya. Waktu kita tinggal 10 menit, Miss Rini. Miss Rosa, unmute. Tinggal 10 menit. Apakah ada yang mau bertanya, menanggapi? Ada unek-unek yang ingin disampaikan? Tidak ada? Nah, mungkin Miss Eli boleh kesimpulan poin-poin saja untuk bisa dari ketemuan kita ya. Sebelum nanti doa penutup. Oke. Jadi untuk hari ini kita sama-sama belajar memahami karakter anak didik kita, putra-putri kita, bagaimana kita mendampingi anak-anak kita di rumah. Karena belajar anak di rumah itu bukan berarti belajar, tapi melakukan semuanya dengan bermain, tanda kutip bermain. Karena kami menyampaikan ke anak-anak di sekolah juga, mari kita bermain angka, mari kita bermain huruf, mari kita bermain. Itulah proses bermain anak di rumah dan bermain di sekolah untuk memahami sesuatu pengetahuan yang baru. Jadi mama, papa, mari kita tetap semangat memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Jangan menyerah, kita pasti bisa bersama Tuhan. Kita akan akhiri, kita berdoa. Mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk petang hari ini kami boleh bersama-sama belajar bagaimana kami menangani anak-anak kami di masa pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau sungguh baik sehingga memberikan kepada kami semua kekuatan sehingga kami boleh bersama-sama bersama anak didik kami, bersama putra-putri kami di rumah, dan kami boleh menikmati family time bersama anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan untuk Miss Rini yang memberikan materi kepada kami. Tuhan berkati beliau, Tuhan berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk seluruh waktu kami, untuk waktu ke depan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Miss Rini. Terima kasih Miss, terima kasih Mama yang sudah bergabung. Selamat sore, Tuhan memberkati. Selamat sore.